Waalaikumsalam. Silahkan, ada yang bisa saya bantu, Bu? Baik, Bu. Ibu ini atas nama siapa ya? Oh, baik, dengan Ibu Nurwahidah. Untuk saat ini, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik ya, Bu. Jadi di sini saya sudah menerima dokumen data atas nama Ibu Nurwahidah ya, dari perawat Sintia. Jadi di sini akan saya tampilkan ya, Bu, untuk datanya. Bentar ya, Bu. Nah, di sini apa sudah terlihat, Bu, untuk datanya? Nah, bisa Ibu lihat ya. Di sini sudah ada kasus penyakit Ibu dan juga di sini ada diagnosa medis ya, Bu. Jadi diagnosa medis Ibu ini adalah nefrolithiasis atau yang biasa orang awam ketahui itu adalah batu ginjal. Jadi, apakah Ibu tahu tentang batu ginjal? Oh iya, baik Bu. Jadi di sini akan saya jelaskan sedikit tentang apa itu batu ginjal. Baik, jadi untuk definisi dari penyakit batu ginjal ini adalah suatu kondisi ketika material keras yang menyerupai seperti batu atau biasa disebut kalkulus terbentuk di dalam ginjal kita. Jadi batu-batu tersebut terbentuk oleh karena adanya kristalisasi larutan urin seperti kalsium oksalat, asam urat, terus kalium fosfat. Nah, material tersebut berasal dari sisa zat-zat limbah di dalam darah yang disaring oleh ginjal, kemudian mengendap dan mengkristal seiringnya waktu. Jadi ukuran batu tersebut juga bervariasi. Ada yang kristal kecil-kecil saja dan juga ada yang sebesar buah jeruk. Jadi di sini juga saya jelaskan ada dua faktor yang menyebabkan penyakit batu ginjal ini terjadi. Di sini ada faktor intrinsik dan juga ada faktor ekstrinsik. Jadi untuk faktor intrinsik ini ada dari keturunan, dari umur, juga jenis kelamin. Dan juga untuk faktor ekstrinsik ini bisa dari geografis, iklim dan temperatur, dan juga asupan air, serta pekerjaan yang Ibu kerjakan saat ini. Baik. Jadi selanjutnya ini akan saya tanyakan kepada Ibu, apakah Ibu sudah pernah berkonsultasi sebelumnya kepada ahli gizi? Oh iya, terima kasih ya Bu. Baik, di sini berdasarkan data yang saya terima, di sini ada indeks massa tubuh Ibu ya. Jadi di sini akan saya tanyakan apakah benar berat badan Ibu itu 65 kg dan juga tinggi badan Ibu 150 cm. Jadi di sini sudah saya hitung bahwa indeks massa tubuh Ibu itu adalah 28,89 yang terbilang adalah obesitas sedang. Jadi di sini ada juga untuk data biokimia Ibu. Jadi untuk data biokimia ini hasil dari hemoglobin Ibu ada 11 gram per desiliter. Jadi untuk normalnya itu diharuskan adalah
12 sampai 14 gram per desiliter. Jadi untuk keterangan hemoglobin ibu itu adalah termasuk rendah. Terus ada juga hematokrit. Jadi hematokrit ibu itu hasilnya dari data biokimia ini adalah 33,6%. Dan untuk nilai normalnya itu ada 40 sampai 48%. Jadi untuk keterangan hematokrit ibu ini adalah termasuk terbilang rendah ya, Bu. Dan juga di sini ada juga Cl atau klorin. Jadi untuk hasil dari data biokimia Cl ibu ini adalah 109 dan juga yang nilai normalnya itu diharuskan itu 100 sampai 106. Jadi untuk keterangan Cl ibu ini termasuk tinggi. Terus ada juga kalsium. Untuk hasil kalsium data biokimia ibu ini harusnya itu 9,9 mg per desiliter. Untuk nilai normalnya itu adalah 8,4 sampai 11 mg per desiliter. Jadi untuk keterangannya itu masih normal. Terus untuk magnesium, hasil dari data biokimia magnesium ibu adalah 1,7. Untuk nilai normalnya itu adalah 1,3 sampai 2,1. Jadi untuk keterangannya magnesium punya ibu ini adalah normal. Jadi di sini kita lanjutkan kepada kolesterol. Untuk data biokimia ibu, kolesterol ibu itu ada 466 mg per desiliter ya, Bu. Diharuskan itu untuk hasil normalnya itu sekitar kurang dari 200 mg per desiliter. Jadi untuk kolesterol ibu ini termasuk tinggi. Juga di sini ada basofil dari data biokimia ibu. Jadi untuk data biokimia ibu ini untuk basofilnya ada 0,5 gram. Yang diharuskan itu nilai normalnya itu adalah kurang dari 1 gram. Berarti keterangan dari basofil ibu ini termasuk normal ya, Bu. Jadi ya, Bu, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah Ibu lakukan, bahwasanya kadar kalsium, magnesium, dan juga basofil itu normal. Terus kadar hemoglobin dan hematokritnya rendah, serta kadar klorin dan kolesterol Ibu itu termasuk tinggi. Jadi Bu, kita lanjutkan ke data klinik fisik punya Ibu ya. Jadi data klinik fisik ibu ini untuk tekanan darahnya ini dihasilkan 130 per 90. Jadi untuk nilai normalnya itu adalah 120 per 80. Jadi untuk keterangan tekanan darah ibu ini termasuk tekanan darah tinggi ya, Bu. Nah, terus untuk suhu tubuh punya ibu ini hasilnya 360 Celcius. Dan juga nilai normalnya itu ada 36 sampai 370. Yang artinya keterangan dari suhu tubuh ibu ini adalah normal. Terus di sini ada juga jenis pemeriksaan yaitu nadi. Jadi hasil pemeriksaan nadi ibu itu adalah 75 per menit. Jadi untuk nilai normalnya itu diharuskan 60 sampai 100 per menit. Berarti keterangannya bahwasanya nadi ibu ini termasuk normal. Baik, kita lanjutkan ke dietary history ya, Bu. Jadi di sini ada asupan dan kebutuhan. Jadi untuk asupan ibu sebelum masuk rumah sakit itu di sini ada 1475,5 kilokalori. Dan juga di sini ada kebutuhan setelah ibu masuk rumah sakit yang telah dihitung oleh ahli gizi. Jadi diharuskan kebutuhan ibu itu adalah 2078 kilokalori. Jadi untuk kategorinya di sini adalah sebelum masuk rumah sakit itu kategori ibu itu masih kurang.
Terus di sini juga ada protein. Untuk asupan protein ibu sebelum masuk rumah sakit ada 53,8 gram. Sedangkan kebutuhan setelah ibu masuk rumah sakit ada 51,95 gram. Yang artinya dikategorikan protein ibu ini termasuk baik. Dan juga di sini ada juga lemak. Nah, untuk asupan lemak sebelum ibu masuk rumah sakit adalah 41,2 gram. Sedangkan kebutuhan setelah ibu masuk rumah sakit adalah 34,63 gram yang dikategorikan sebagai lebih. Terus untuk karbohidratnya di sini untuk asupan ibu sebelum masuk rumah sakit itu ada 240,4 gram dan juga kebutuhan setelah ibu masuk rumah sakit itu ada 389,625 gram yang dikategorikan masih kurang. Nah, jadi di sini bisa saya simpulkan bahwasanya dari data tersebut diketahui bahwa asupan energi dan karbohidrat punya ibu itu masih kurang dan asupan proteinnya masih baik, sedangkan asupan lemak ibu ini kelebihan. Selanjutnya kita ke perencanaan menu sehari ya Bu. Apakah bisa dilihat di sini Bu? Nah, ini adalah perencanaan menu sehari. Nanti juga akan saya kirimkan perencanaan menu untuk beberapa hari Ibu ya. Jadi di sini adalah menu perencanaan sehari untuk contohnya saja. Nah, di sini bisa Ibu lihat saja ya. Untuk pagi hari, Ibu bisa makan nasi kukus. Terus untuk beratnya sekitar 200 gram. Terus ada juga telur bumbu kuning. Untuk beratnya sekitar 40 gram. Di sini juga ada tahu bacem. Untuk beratnya ada 25 gram. Kita lanjut ke sayurannya. Di sini sayurannya ada bening labu siam wortel yang terdiri dari labu siam dan juga wortel. Di sini untuk labu siamnya ada 60 gram dan juga wortelnya ada 40 gram. Dan juga di sini juga kita akan untuk perencanaan menu sehari ini juga ada buah-buahan. Di sini ada juga buah semangka dan buah semangka ini satu potong sedang itu sekitar beratnya 100 gram. Kita lanjutkan dengan makanan untuk jam 10. Di sini ada sandwich isi selai coklat. Nah, untuk sandwich ini ada roti tawar tanpa kulit dan juga coklat. Nah, nanti untuk rotinya ini sekitar beratnya 40 gram dan juga coklatnya untuk beratnya sekitar 10 gram. Dan juga di sini ada jus alpukat. Jus alpukatnya itu sekitar 100 gram. Dan selanjutnya ada untuk menu makan siang Ibu ya. Di sini ada untuk menu makan siang Ibu itu ada nasi untuk beratnya 200 gram dan juga ada ikan tongkol dan juga beratnya sekitar 30 gram. Dan di sini ada juga untuk protein nabatinya itu ada pepes tahu. Jadi pepes tahunya itu beratnya sekitar 25 gram. Dan juga di sini ada tumis kangkung untuk sayurannya. Tumis kangkungnya itu beratnya sekitar 100 gram. Nah, untuk makan siangnya juga akan disediakan pisang. Pisangnya itu pisang Ambon. Dan untuk beratnya itu sekitar 100 gram. Dan juga untuk makanan selingan Ibu untuk siang hari itu ada kacang hijau. Untuk kacang hijau itu ada terdiri dari kacang hijaunya sendiri, gula aren dan juga santan. Bisa Ibu lihat di sini ada beratnya juga yang sudah saya tuliskan. Nah, untuk makan malamnya di sini ada nasi kukus lagi. Jadi untuk nasi kukusnya di sini untuk beratnya hanya 75 gram.
berbeda dengan berat yang untuk pagi dan untuk siang. Di sini untuk lauknya ada ikan panggang dan juga ada protein nabatinya, ada perkedel tahu dan juga ada sayurnya, ada sup kembang kol wortel. Nah, jadi untuk penjumlahan dari semua nilai gizi untuk menu ibu sehari ini ada energinya ada 1947,25, terus proteinnya ada 56,08, terus lemaknya ada 35,28 dan juga karbohidratnya ada 349,81. Nanti juga akan saya berikan kepada Ibu untuk menu perencanaan beberapa hari Ibu ya. Langsung saya hubungi nanti Ibu. Nah, ya terima kasih. Baik, ini apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi kepada saya? Nah, oh, baik Bu, bentar. Jadi untuk tahu 25 gram itu sekitar satu potong yang besar itu Bu. Untuk 40 gram itu sekitar 2 lembar ya Bu. Jadi satu lembarnya itu sekitar 20 graman saja. Baik, ada yang bisa Ibu tanyakan lagi kepada saya? Kalau misalkan Ibu tidak paham? Oh iya, nanti ya Bu akan saya kirimkan menu perencanaan diet untuk Ibu untuk beberapa hari ini. Saya mengharapkan semoga perencanaan yang sudah saya jelaskan tadi bermanfaat dan juga diharapkan bisa memperbaiki kebiasaan makan Ibu dan juga mencegah atau mengurangi pembentukan kembali batu ginjal yang Ibu alami saat ini. Dan juga saya harapkan Ibu juga meningkatkan konsumsi cairannya ya Bu. Iya Bu, sama-sama Bu. Jika ada yang ingin dikonsultasikan lagi kepada saya, silahkan nanti hubungi saya lagi ya Bu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.